Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtado, NIM O 01200062 dari kelas Teori B. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA. Pengertian uji ANOVA. Agar memahami uji ANOVA, kita pelajari dulu arti dari uji ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas SLTP kelas 1, 2, dan 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor two ANOVA. Asumsi uji ANOVA. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar kelompok harus homogen, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa lebih dari dua kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai kelompok lain. Kasus. Di sini saya mempunyai beberapa kasus, yaitu satu, menguji kekuatan otot perut dengan sit up, lalu menguji kekuatan otot lengan dengan push up, menguji kekuatan otot punggung dengan back up, menguji kekuatan power otot lengan dengan pull up. Langsung saja masuk ke aplikasi PSS. Kita ke variable view, kita untuk main kita beri label X dan Y, lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Oke, kita beri label tes fisik, lalu di sini hasil. Untuk value yang tes fisik kita masukkan 1, itu adalah sit up, lalu add 2 itu push up, lalu add 3 itu back up, lalu add untuk 4 yaitu pull up, lalu add. Oke, kembali ke data view. Di sini saya sudah memiliki data, tinggal kita copy lalu masukkan ke aplikasi SPSS. Untuk yang saya beri label 1 ini adalah nilai dari sit up, 2 itu push up, 3 itu back up, lalu 4 itu pull up. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan analyze, lalu descriptive statistic, explore. Oke, akan muncul tabel seperti ini. Untuk tes fisik kita masukkan ke factor list. Untuk hasil kita masukkan dependent list, lalu kita klik plots, lalu kita beri checklist normality plot with test, continue. Oke, ini adalah hasil dari aplikasi SPSS. Kita tunggu dulu, masih proses. Ini agak lama ini dikarenakan laptop saya ini agak error. Nah, ini sudah tampil siang deskriptifnya. Ini ada median variance standard deviation, nilai minimum dan maksimumnya dari sit up, push up, dan back up, pull up. Lalu di sini kita melakukan test of normality. Kita masuk test of normality. Pedomannya adalah jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Jika data normal bisa dilanjutkan ke tes berikutnya atau di homogenitas ini ya. Nah, di sini itu nilai signifikannya 0,690, 0,726 untuk push up, back up-nya 0,823, untuk pull up-nya 0,935. Nah, kan di sini lebih dari 0,5, maka kita bisa lanjut ke tes berikutnya. Oke, kita ke SPSS, lalu kita melakukan uji selanjutnya dengan mengeklik compare means, lalu one way ANOVA. Tes fisik kita masukkan ke list, hasil kita masukkan dependent list, lalu post ini kita checklist Turki, lalu continue. Untuk option
kita klik descriptive dan homogeneity of variance test, lalu continue. Oke. Ini masih ada proses. Oke, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini yang one way. Nah, ini muncul descriptive, ini nilainya. Selanjutnya yaitu test of homogeneity of variance. Jika nilai signifikan itu lebih dari 0,5, maka keempat variabel tersebut dinyatakan homogen atau sama. Lebih dari 0,5 ya, test of homogeneity. Test of homogen variance ini lebih dari 0,05, berarti ini berdistribusi normal. Lalu langkah selanjutnya adalah ANOVA. Jika nilai signifikan keempat variabel mempunyai rata-rata yang sama, dan jika nilai signifikan dari variabel lebih dari 0,5, maka rata-ratanya sama. Kita masuk ke outputnya. Ini adalah ANOVA. Ke ANOVA. Nah, di sini signifikannya 0,00 ya teman-teman. Untuk 0,00 kan mempunyai rata-rata, jika nilai lebih dari 0 maka sama. Nah, di sini kurang dari 0,05, berarti berbeda. Langkah selanjutnya yaitu post head test. Apabila lebih dari 0,5, perbedaan sama atau tidak signifikan. Apabila kurang dari 0,5, perbedaan sama atau signifikan. Lalu kita masuk ke outputnya. Ini ada tampilan multiple comparison. Di sini signifikannya 0,0 semua ya teman-teman. Berarti pada pambilan kursusnya kurang dari 0,05, perbedaannya sama atau signifikan. Langkah selanjutnya yaitu homogeneous subtest, kesimpulan variabel yang berpengaruh. Nah, di sini ini adalah nilai rata-rata dari semua tes yang telah dilakukan. Untuk yang paling signifikan yaitu sit up. Di sini ada nilai 40,40. Lalu yang kedua adalah back up 34,00. Lalu push up 26,50. Lalu pull up 19,00. Ini berurutan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.